Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Star Serasi, suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 gedung Star FM Jalan AM di Lama, Kelurahan Kota Center Penyambungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Kita ketemu lagi di Oasis, obrolan seputar Islam bersama saya Siti Rahma Harahap, yang merupakan satu kegiatan kerjasama dari Prodi Manajemen Dakwah Stein Mandailing Natal dengan Radio Star FM Penyambungan tentunya. Ya sahabat Star FM, harapan kita di pagi ini sahabat semuanya sehat walafiat ya, tanpa ada kekurangan satupun, termasuk kesehatan dan juga caku sih. Ya sahabat Star FM, seperti biasa kita sudah menghadirkan narasumber yang telah kita persiapkan dan dengan tema-tema yang telah kita tentukan tentunya. Sahabat Star FM, hari ini kita telah kedatangan satu narasumber ya, yang kalau minggu-minggu lalu itu cantik-cantik ya, kalau sekarang ini tampan lah teman saya hari ini. Siapa dia? Itu ya Bapak Aulia Rahman MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga sehat ya Pak ya. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Gimana diundang di Star FM rasanya? Alhamdulillah baik sekali, dan ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya masyarakat kampus dan masyarakat Mandailing Natal. Amin ya Allah, mudah-mudahan memberikan kontribusi yang luar biasa ya Pak ya. Iya pastinya dong. Kalau enggak akan ada Oasis lagi. Ya, sahabat Star FM, hari ini kita ya dengan Bapak Aulia Rahman yang merupakan salah satu dosen dari tadris bahasa Arab ya Pak. Iya, bahasa Arab apa BSA? Bahasa Arab, Arabic and Islamic Studies. Oke, ya dalam dosen spesialisasinya adalah Arabic and Islamic Studies. Artinya beliau ini adalah merupakan salah satu dosen bahasa Arab. Kalau memang mau berenam-nam Lughatul Arabiyah. Iya, Lughatul Arabiyah. Silakan kita ke prodi bahasa Arab tentunya. Ya, dan kali ini ya dengan Bapak Aulia kita membahas tentang pemikiran modern dalam Islam ya Pak. Iya, pemikiran modern dalam Islam. Iya, langsung aja kita ya Pak. Kira-kira sih apa yang menyebabkan kita nih harus atau apa sebenarnya maksud dari pemikiran modern dalam Islam itu gitu? Ya, terima kasih atas pembukaannya. Kalau di dalam bahasa Arab itu bisa kita namakan sebagai fikra al-mu'asir fil Islam, pemikiran modern dalam Islam. Nah, jadi latar belakangnya kan bagaimana pertemuan gagasan pemikiran antara dunia Islam dan dunia Barat kala itu kan, artinya ya kita tidak hidup dalam dua bumi, tapi kita kan hidup dalam satu bumi yang sama. Otomatis gagasan-gagasan yang ada di dunia lain itu pasti berpengaruh pada kita sendiri, khususnya umat Islam. Artinya kalau kita berbicara tentang pemikiran ini, arti dari pemikiran itu adalah merupakan satu ide gagasan. Iya, gitu? Ide gagasan. Ide gagasan yang memang menjadi sebuah kebiasaan dari sekumpulan orang begitu. Iya, sekumpulan gitu, orang. Iya. Bahasa modern sendiri itu berasal dari bahasa mana sih? Ya, modern itu ya bahasa Inggris ya. Inggris ya, kita tahu artinya ya baru ya, canggih, atau dalam bahasa Arabnya iya al-tajdid. Jadi kalau kita belajar runtutan sejarah ya, sejarah pemikiran khususnya Islam itu biasanya ada digunakan kata at-tajdid katanya. At-tajdid itu artinya pembaharuan. Nah, jadi orang yang membawa pembaharuan itu disebut mujaddid. Pembaharu. Nah, itu. Jadi pemikiran modern dalam Islam ini sebenarnya kalau di dalam metodologi pembelajaran ya, di dalam kampus-kampus Islam khususnya ini merupakan tingkatan tertinggi ya. Karena yang pertama itu kan kita belajar sejarah peradaban Islam tentunya, benar. Mbak tahu ya. Kemudian yang kedua baru metodologi studi Islam. Nah itu kan bagaimana melihat sebuah konteks-konteks keagamaan itu dengan sebuah metodologi keilmuan. Nah yang ketiga yang tertinggi itu adalah
pemikiran modern dalam Islam. Nah, jadi kalau kita ingin mempelajari pemikiran modern dalam Islam, tentunya kita harus menguasai juga sejarah peradaban Islam, sejarah kebudayaan Islam, juga tentunya metodologi penelitian ya, metodologi studi Islam ya, itu saya pikir. Berarti gini ya mungkin ya Pak ya, kalau bisa apanya, pemikiran modern ini mungkin kalau kita dalam Islam sendiri itu sebuah gerakan pembaharuan yang terkait tentang kehidupan umat Islam itu sendiri. Iya, gerakan pembaharuan. Jadi ya kita tahu latar belakangnya juga ketika Renaissance ya, Renaissance itu benar, kalau di dalam sejarah dunia Barat khususnya ya, Barat itu kita artikan sebagai Eropa ya, Eropa bagian Barat. Nah, itulah Barat. Jadi ketika Renaissance pada abad ke-15, 16, 17, nah itu kan berkembang pembaharuan ya, masa pencerahan kalau. Jadi timbullah beberapa revolusi ya, salah satunya revolusi Perancis, revolusi industri. Nah, gagasan-gagasan yang timbul dari revolusi itu maka berpengaruh pada seluruh dunia, tidak terkecuali dengan dunia Islam. Nah, termasuk juga dengan di negara Arab mungkin. Iya, di negara Arab tentunya. Ekspedisi oleh duta-duta orang Arab. Iya, benar. Ya, Napoleon Bonaparte. Iya, itu salah satunya. Nah, saya pinter. Nah, jadi itulah dia. Nah, jadi ketika abad ke-8 Masehi sampai abad ke-13 Masehi itu kita tahu dunia Eropa berada pada masa kejayaan dunia Barat, bukan kejayaan tapi masa kegelapan. Artinya berarti dark age, gelap, gelap dalam artian ya masih mempercayai mitos. Kalau dulu, kita belajar metodologi kalau itu di dunia abad dunia Barat, sedangkan di dunia Islam itu sudah maju dan kebalikannya ketika Renaissance ya dunia Barat maju sedangkan dunia Islam malah stagnan. Nah, makanya gagasan-gagasan pemikiran modern itu mempengaruhi dunia Islam itu sendiri. Benar yang dibilang Ibu Rahma tadi bahwa terdapat ekspedisi-ekspedisi. Nah, kalau kita belajar atau saya salah satu pengampu mata kuliah itu ya pemikiran modern dalam Islam. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan mencetak bukunya itu ya pemikiran. Nah, jadi selayang pandangnya kan begitu. Artinya negara-negara Arab, Mesir. Nah, salah satunya mengutus pelajar mereka itu ke Perancis. Iya, untuk belajar. Iya, nah kalau kita mengenal ada seorang ulama ya namanya Rifa'ah Rafi Al-Tahtawi. Nah, beliau itu yang memimpin mahasiswa dari Mesir itu untuk belajar teknologi dan pengetahuan di Barat dalam artian itu negara Perancis. Nah, kita tahu ya Perancis adalah negara yang maju. Revolusi Perancis ya kita kenal ideologi-ideologi pemerintahan juga muncul dari situ. Filosof-filosof contohnya Zhang-Jacques Rousseau dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah Mbak. Mbak. Ini panggil Mbak. Wow. Saya Mbak ya. Jadi sebenarnya sekedar kita membagi informasi ini jangan berpikir Barat dulu yang maju baru Islam ya. Sebenarnya Islam dulu yang memiliki pemikiran modern daripada Barat itu sendiri ya. Ya otomatis pemikiran yang modern itu kan belum tentu positif semua dan itu harus disesuaikan dengan gagasan dan doktrin Islam itu sendiri sebagaimana Quran dan hadis. Iya, tapi intinya dulu banyak para duta-duta Islam itu sendiri belajar ke Eropa untuk mencari bagaimana pemikiran yang memberikan kemajuan untuk agama Islam, untuk umat Islam itu ya Pak. Iya, begitu. Oh iya. Tapi satu lagi catatannya bahwa enggak duluan orang Eropa yang maju, duluan orang Islam ya. Kita juga ada masa keemasan ya pada zaman Abbasiyah khususnya. Golden Age kalau kita bilang benar. Walaupun ya setiap peradaban juga ada naik turunnya, kadang di atas, kadang kita berjaya, kadang kita juga terpuruk. Enggak hanya negara, manusia juga seperti itu. Iya benar. Nanti kita akan melanjutkan lagi ya Pak dengan ulasan-ulasan tentang pemikiran modern dalam Islam. Tetapi kita tunggu satu iklan yang berikut ini, tetap di 102,6 FM. Ayo mari kita bangun Madinah dengan pajak dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
Ya, kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi, suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Ya, Sobat Star FM ya, tadi kita sudah membahas tentang modernisasi dari pemikiran Islam ya Bapak Aulia ya. Nah, kata modern sebenarnya berada di dalam kata Islam yang berasal dari bahasa Inggris itu sendiri ya Pak ya. Iya, modern. Nah, kalau kita berbicara tentang pembaharuan Islam ya, sebenarnya itu mengandung adanya transformasi nilai yang sebenarnya mesti perlu diubah, bahkan ada kalanya diperlukan perombakan, makanya diperlukan modernisasi seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau di dalam kalau di dalam ruang lingkup modern, pemikiran modern itu sebenarnya apa Pak? Maksudnya ada nggak kira-kira ruang lingkup pembahasan pemikiran Islam itu gitu loh? Berbicara masalah ruang lingkup ya, pemikiran modern dalam Islam tentunya itu bersifat gagasan ya, gagasan yang timbul dari pemikiran-pemikiran modern ya, dipengaruhi dengan ya zaman yang sudah maju dan bergerak ya, taqaddum dia bahasa Arabnya. Nah, jadi tentunya itu sangat berpengaruh pada kehidupan umat manusia itu sendiri. Contohnya politik ya, munculnya paham-paham nasionalisme misalnya. Itu kan dari gagasan pemikiran modern itu sendiri. Kemudian juga hak asasi manusia, dan itu ya disepakati oleh seluruh dunia saat ini. Nah, gagasan-gagasan seperti itu yang masuk ke dalam Islam itu sendiri. Dan tentunya Islam punya standar dan punya nilai tentang itu. Kita tahu Islam itu sempurna ya, tapi tetap harus kita itu kan nggak mungkin kita lepaskan itu dari Barat. Kita harus menjelaskan pemikiran Islam, nilai-nilai Islam itu dengan memakai nilai-nilai Barat itu artinya sendiri. Mengislamisasikan nilai-nilai yang di Eropa mungkin ya. Iya, bisa jadi ya. Kalau kita pakai bahasa Islamisasi, saya pikir agak terlalu apa ya, karena orang Barat juga nggak mungkin kita Islamisasi. Benar. Artinya ya itu tadi, bagaimana menjelaskan gagasan Islam dengan memakai nilai Barat itu sendiri. Hak asasi manusia, contoh politik tadi, nasionalisme dan lain sebagainya. Karena sebenarnya pada dasarnya pemikiran itu kan adalah sebuah upaya ya Pak ya, memperbaiki keadaan umat Islam dan merupakan reaksi dari paham tauhid sendiri ya, yang terdapat di dalam kalangan umat Islam saat itu ya. Nah, di mana sebenarnya paham-paham dari tauhid yang difikirkan oleh orang terdahulu telah tercampur dengan ajaran-ajaran yang sejak abad ke-13, betul nggak sih? Jadi itu tadi ya, otomatis pemikiran itu ya kalau dari Islam sendiri ya bertumpu pada asas tauhid itu sendiri, karena itu intinya ya. Nah, intinya ke situ memang agar orang tauhid mungkin lebih mempercayai bagaimana sebenarnya pemikiran Islam itu yang untuk ke pengakuan terhadap keagamaan kali ya. Iya, keagamaan dan aspek keberagaman ya. Iya, karena setahu saya ya kan Pak, ini setahu saya sih, kalau yang salah kita boleh dikoreksi lah. Boleh ya? Iya boleh dong, namanya juga asik kan ngobrol-ngobrol santai tapi nggak ada teh manisnya. Ya kalau setahu saya tuh masalah tauhid itu ya kan Pak, merupakan sebuah ajaran yang sangat paling mendasar dalam Islam, ya nggak sih? Ya, pasti. Iya kan. Nah, jadi oleh karena itu ya kita nggak heran apabila ada seorang tokoh ya, dia seperti Muhammad Abdul Wahab contohnya, kenal nggak sih? Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab kan termasuk orang yang memusatkan perhatiannya kepada persoalan tauhid ini, ya nggak? Iya, persoalan tauhid itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pokok lah dulu Pak, pokok pemikiran ini untuk ketauhid itu supaya agar ketauhidan itu dapat bisa nggak kira-kira tauhid itu dimodernkan pemikirannya? Secara dogmatis dan doktrin ya nggak bisa ya, karena ya tauhid itu sudah baku, tapi cara memperkenalkannya mungkin kita perlu itu mempengaruhi gagasan-gagasan modern. Artinya berarti ada metode ya. Ya, contohnya hak asasi manusia. Bagaimana kita mengadopsi paham tauhid kita itu dengan hak asasi manusia, ya kita melindungi nilai-nilai kemanusiaan itu, tidak boleh ada kekerasan, benar. Tidak boleh ada diskriminasi di antara kita sama makhluk
Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin contohnya lah, misalnya kalau berbicara ke tauhid itu ya, kita kan pahamkan gitu ya, yang disembah itu setiap manusia itu memiliki Tuhan gitu ya. Disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai kepercayaan terhadap orang, kita mungkin memberikan pemahamannya setiap manusia itu memiliki agama gitu kali ya. Ya, tapi kalau di barat ya kita tahu mayoritas nggak punya agama. Ya, benar, jadi benar. Nah itu tadilah pentingnya pemikiran modern itu ya, kita perkenalkan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri supaya itu tidak kita telan ya. Kita telan bulat-bulat. Apa yang ada dari barat kita telan bulat-bulat, sehingga kita ya itu tadi bebas-bebasnya tanpa terikat dengan nilai-nilai Islam. Nah itu pentingnya pemikiran modern dalam Islam. Ada mungkin pengetahuan yang baru datang ke contohnya ya, pengetahuan baru datang ke Indonesia gitu kan, itu kan modern ya, modern. Kayak misalnya apa ya, TikTok ataupun gadget sekarang kan itu modern salah satu dari output dari pemikiran modern, dan yang itu dari barat harus kita counter kita ambil, kemudian ya kita saring, kita gunakan untuk hal-hal baik tentunya. Itu pemahaman dari gagasan pemikiran barat modern ya, karena dari barat mungkin banyak yang datang ke Islam ini pemikirannya, dan tergantung pada kita sebenarnya harus diberi pendidikan tentang bagaimana menggunakan kemajuan sekarang yang sesuai dengan syariah Islam gitu ya. Jadi kita tidak terlepas dengan nilai-nilai Islam. Ya, misalnya itu saya belajar ke barat misalnya, saya tetap orang Islam, tapi gagasan kita itu kan ya harus maju, taqaddum, karena itu kan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin tentunya. Nah, jadi ya namanya juga sudah saya bilang dari awal tadi, kita kan hidup dalam satu bumi, kita bukan hidup di dua bumi yang berbeda, dan gagasan itu berseliweran ya, atau di barat dan di timur. Atau bumi Doraemon ya. Kalau itu ada itu ya. Ada kantongnya. Kantong ajaib dia. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita berbicara metode tadi apa ya? Ada nggak kira-kira metode untuk mewujudkan pemikiran modern Islam ini gitu loh? Kalau itu kita kembali kita turun lagi ya ke metodologi studi Islam. Gitu. Karena setiap pembahasan akan ada metodologi, contohnya studi Al-Quran, studi hadis. Nah, kalau di dalam studi Al-Quran misalnya, kalau dari barat ya, kalau Ibu Rahma atau Mbak Rahma itu mempelajari metodologi, ada namanya hermeneutik ya, hermeneutik. Saya Boru Arab. Boru Arab ya. Jadi di dalam barat itu ya ada kan metodologi ya, contohnya hermeneutika ya. Kita tahu metodologi itu semua, metode penelitian itu, metode studi itu semua dari barat. Nah, jadi hermeneutika misalnya bagaimana itu terjadi dalam studi Al-Quran, dan itu salah satunya digunakan oleh cendekiawan Islam ya, contohnya Nas Hamid Abu Zaid, kita tahu beliau tokoh yang sangat kontroversial. Nah, jadi ya itu tadi artinya bagaimana adopsi ya pemikiran-pemikiran barat tapi sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Mungkin kita bisa ambil ijtihad para ulama menggunakan sebuah metode kali ya. Itulah mujaddid dia. Mujaddid ya, iya benar. Di dalam keyakinan Islam kan setiap 100 tahun pasti ada mujaddid. Nah, harus ada pembaharu gitu. Memang harus ada, kalau enggak nanti kita terbelakang ya. Terbelakang terus, kita ketinggalan dari dunia-dunia yang lain, dunia barat. Orang barat sudah naik apa, kita masih naik apa. Orang barat sudah bahas apa, kita sudah bahas apa. Nah, itu pentingnya. Jadi sebenarnya tidak ada larangan untuk orang Islam itu mempelajari sebenarnya tentang pengetahuan di luar dari keislaman. Maksudnya di luar dari dunia timur seperti itu ya. Karena memang kita sendiri pun dalam Islam disuruh untuk belajar sampai ke kemana negeri tuh? Negeri Cina. Itulah mungkin salah satu yang memberikan bukti bahwa ayo nih kita orang-orang Islam belajar sampai keluar daerah kita pun nggak masalah. Yang penting bisa memberikan bisa membatasi mana-mana yang baik dan buruk bisa untuk kemajuan kita ya. Kontribusi, bisa memperbaiki ya. Kalau di dalam bahasa agamanya kan al-muhafaz al-qadimi salih wal akhtu bil jadidil aslah. Summal aslah bil aslah kalau kata Kiai Ma'ruf Amin kan.
Masya Allah. Jadi menjaga tradisi yang sudah ada, kemudian memperbaiki ya, dengan mengambil tradisi yang lain yang lebih baik lagi, atau dengan memperbaiki tradisi-tradisi yang udah ada itu supaya aslah, supaya lebih baik lagi. Nah, benar sekali. Sangat menarik sekali dan wow, cerdas sekali Bapak ini, dan saya tidak salah memanggil di Oasis. Sahabat, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, tetap di 102,6 FM. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.